Pemuda miskin difitnah mencuri dompet di angkot. Saat dibawa ke kantor polisi, polisi tersebut malah membelanya. Ternyata, halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari senja mulai merangkak turun, menyapu langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu. Di sebuah jalan kecil di kawasan Menteng, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Diki berjalan dengan langkah gontai. Tas kain usang yang selalu menemaninya terlihat lebih berat hari ini, seberat beban dalam hatinya. Butiran keringat masih mengkilat di pelipisnya, sisa dari perjalanan panjangnya mencari pekerjaan sejak pagi tadi. Celana jeansnya yang sudah pudar warna dan baju kaos yang sedikit sobek di bagian lengan menjadi saksi bisu perjuangannya yang tak kenal lelah. Maaf, lowongan sudah terisi. Kami butuh yang berpengalaman minimal 2 tahun. Coba cari di tempat lain. Kalimat-kalimat itu masih bergema di kepalanya, seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Setiap kali mendengarnya, rasanya seperti ditampar keras oleh realita kehidupan. Diki menghela napas panjang. Matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat redup. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet tipis yang sudah lama menemani. Dengan hati-hati, ia membukanya, menghitung sisa uang yang ada. Cuma cukup untuk ongkos pulang, gumamnya lirih, wajahnya berkerut. Uang Rp5.000 yang lecek itu terasa begitu berharga. Esok hari, ia harus kembali berjuang. Pikirannya melayang kepada sang ibu yang sedang terbaring lemah di gubuk kecil mereka di pinggiran kota. Ibu yang selalu menyemangatinya, meski dalam kondisi sakit-sakitan. Tak apa, nak. Ibu percaya suatu hari nanti rezeki kita akan terbuka, kata ibunya tadi pagi, sebelum Diki berangkat. Kalimat itu yang membuatnya tetap kuat, tetap bertahan meski dunia terasa begitu kejam. Diki berhenti di halte bus yang sudah reot. Ia menunggu dengan sabar, sambil memandangi kendaraan yang lalu lalang. Di depannya, sebuah mobil mewah melintas dengan cepat, menyisakan kepulan asap. Ia tak iri, hanya bertanya dalam hati, kapan ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibunya? Kapan ia bisa membawa ibunya berobat ke dokter yang benar, bukan hanya mengandalkan jamu dan obat warung? Angkot, Bang? Tanya seorang sopir yang menghentikan kendaraannya di depan halte. Diki mengangguk. Kalibata, Bang. Berapa? 7.000, jawab sopir singkat. Diki menghela napas. Maaf, Bang, cuma ada 5.000. Ia menunjukkan uangnya. Sopir itu menghela napas. Sudah, naik saja. Lagi pula sudah sore. Terima kasih, Bang, ucap Diki dengan rasa haru. Kebaikan kecil di tengah kerasnya kota selalu membuatnya tersentuh. Ia masuk ke dalam angkot yang sudah penuh sesak, berdesakan dengan orang-orang yang pulang bekerja. Wajah-wajah lelah tapi puas, berbeda dengan dirinya yang lelah dan penuh kegelisahan. Diki mencari celah di bangku paling belakang. Tubuhnya merapat, berusaha tidak menyentuh penumpang lain. Ia sadar betul penampilannya yang lusuh, bau keringatnya yang mungkin mengganggu. Tapi dalam hatinya, ada tekad yang membara. Ia akan terus berusaha, terus mencoba. Esok adalah hari baru, dengan kesempatan baru. Ia tak akan menyerah. Untuk ibunya, untuk masa depan yang lebih baik. Angkot yang ditumpangi Diki bergerak pelan, merayap di antara kemacetan ibu kota yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Kabut polusi dan terik matahari sore menyatu menciptakan suasana pengap yang makin menyiksa di dalam kendaraan yang sesak itu. Diki duduk di bangku paling belakang, mencoba mengatur napasnya agar tidak terlalu sesak. Tubuhnya merapat sedemikian rupa, berusaha meminimalkan kontak dengan penumpang lain. Bau keringatnya sendiri bercampur dengan wangi parfum murah dan aroma tubuh lainnya, menciptakan sebuah sensasi olfaktori yang khas angkutan umum ibu kota. Tiba-tiba di halte berikutnya, pintu angkot terbuka dan seorang wanita paruh baya dengan penampilan necis terburu-buru naik. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Bu Siska, tampak tergopoh-gopoh. Tas tangan bermereknya yang mewah terayun-ayun di bahunya, sementara telepon genggam di tangannya terus berdering tak henti. Ya, saya tahu meetingnya penting, tapi macet di mana-mana, katanya pada teleponnya dengan suara tinggi dan bernada kesal. Tidak, saya tidak bisa lebih cepat. Kalian tahu bagaimana kondisi lalu lintas di sini.
Diki yang mendengar suara wanita itu tanpa sengaja, langsung merapatkan tubuhnya lebih lagi. Dengan sikap sopan yang ditanamkan ibunya sejak kecil, ia mempersilakan, "Silakan duduk di sini, Bu." Katanya lembut sambil menunjuk tempat kosong di sebelahnya yang sebenarnya sangat terbatas. Bu Siska melirik sekilas ke arah Diki. Matanya yang tajam segera menangkap penampilan lusuh pemuda itu. Ekspresi wajahnya berubah sedikit mencibir. "Tidak perlu, saya cukup berdiri," jawabnya singkat sambil kembali fokus pada teleponnya. "Apa? Laporan keuangan harus selesai hari ini? Itu tidak mungkin." Namun, angkot yang tiba-tiba menikung membuatnya oleng. Dengan terpaksa, Bu Siska akhirnya duduk juga di sebelah Diki, meski dengan ekspresi yang masih menunjukkan keengganan. Tas bermereknya yang terbuka lebar tergeletak di pangkuannya, dan dari posisinya, Diki bisa melihat dompet kulit yang tampak mewah dan mahal di dalamnya. "Sudah saya bilang, proyek ini harus selesai minggu depan. Saya tidak peduli dengan alasan tim Anda," teriak Bu Siska pada teleponnya, tanpa peduli pada sekelilingnya. "Kalau tidak bisa menyelesaikan, semuanya bisa cari kerja lain." Diki mencoba untuk tidak mendengarkan, tapi suara Bu Siska yang keras dan penuh tekanan membuatnya tidak bisa mengabaikan. Ia memandang keluar jendela, berusaha mengalihkan perhatian pada pemandangan kota yang berlalu lama. Pikirannya kembali melayang pada ibunya yang mungkin saat ini sedang menunggu kepulangannya dengan harapan ada kabar baik. "Maaf, Bu." Tiba-tiba sopir angkot menengok ke belakang. "Bisakah suara ibu dikecilkan sedikit? Mengganggu penumpang lain." Bu Siska mendengus kesal. "Ini urusan bisnis penting. Tapi baiklah," katanya lalu menutup telepon dengan geram. "Dasar sopir angkot berisik," gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh penumpang di sekitarnya. Diki hanya bisa diam, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di dalam angkot. Beberapa penumpang lain saling pandang dengan ekspresi tidak suka pada wanita itu. Seorang pria berkumis di depan mereka, yang kemudian diketahui bernama Pak Jono, bahkan menggeleng-gelengkan kepala pelan. "Orang kaya sok berkuasa," bisik Pak Jono pada penumpang di sebelahnya, cukup keras untuk didengar Bu Siska. Bu Siska mendengar itu dan langsung memandang tajam ke arah Pak Jono. "Ada yang ingin Anda katakan?" tantangnya dengan suara menantang. Pak Jono hanya membalikan badan, pura-pura tidak mendengar. Suasana di dalam angkot menjadi tegang dan tidak nyaman. Diki yang terjebak di antara mereka hanya bisa menunduk, berharap perjalanan ini cepat selesai. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan tidak menyenangkan ini akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya. Angkot terus bergerak dalam hentakan-hentakan kecil, merayap di antara kemacetan ibu kota yang tak pernah benar-benar reda. Suasana di dalam kendaraan masih tegang setelah insiden kecil antara Bu Siska dan Pak Jono. Diki duduk serapat mungkin, berusaha menjadi tidak terlihat, sambil sesekali melirik jam tangan tua peninggalan almarhum ayahnya yang sudah 8 tahun lamanya setia menemaninya. Pikirannya melayang pada ibunya yang pasti sedang menunggu di rumah dengan makanan sederhana yang sudah disiapkannya. "Ibu, sabar ya, Diki sebentar lagi pulang," bisiknya dalam hati. Bu Siska di sebelahnya masih tampak kesal. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk bodi telepon genggamnya, sementara matanya yang tajam memandang keluar jendela dengan pandangan tidak sabar. Tas mewahnya masih terbuka di pangkuannya, dan dompet kulitnya yang berisi uang tunai cukup banyak serta kartu-kartu kredit platinum tergeletak begitu saja, seolah menggoda nasib. "Sial, meeting penting jam 5:30, sudah pasti telat nih," gerutnya pada diri sendiri, tanpa peduli bahwa orang lain mungkin mendengarnya. Pak Jono di depan mereka sesekali melirik ke belakang melalui pantulan kaca spion. Matanya berhenti sebentar pada dompet mewah di pangkuan Bu Siska. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Diki sedikit tidak nyaman. Semacam kilatan yang cepat muncul dan menghilang. Tapi Diki mengabaikannya. Mengira itu hanya bayangan dari kelelahan sehariannya mencari pekerjaan. Tiba-tiba, dari arah kanan jalan, sebuah motor sport melaju dengan kencang, menyusip celah-celah antara mobil yang nyaris tidak memungkinkan. Pengendara motor itu, seorang pemuda dengan jaket kulit hitam, terlihat tergesa-gesa, menyalip kendaraan dari sisi yang berbahaya. "Dasar orang gila!" teriak Pak Jono tiba-tiba, menunjuk ke arah motor yang nyaris menabrak mobil di depan mereka. Sopir angkot, Mas Heru, yang sedang asyik mendengarkan radio kecil di dashboard, terkejut dan secara refleks menginjak rem dalam-dalam. Berak! Suara keras ban menggesek aspal bergema di dalam angkot.
Efeknya seperti domino. Semua penumpang terlempar ke depan. Tas, barang bawaan, dan tubuh saling bertubrukan dalam kekacauan sesaat. Astaga! Teriak seorang ibu muda yang duduk di dekat pintu, hampir saja terjatuh dari tempat duduknya. Bu Siska yang sedang asyik memeriksa make-up di kaca kecilnya langsung terpelanting ke depan, menjatuhkan telepon genggamnya. Dompet di pangkuannya terlempar keluar, jatuh persis di antara kaki para penumpang. "Telepon saya!" ratapnya panik. Diki yang refleksnya cukup baik, berhasil menahan diri dengan memegang besi pegangan di depan tempat duduknya. Tapi matanya menangkap seorang nenek tua di seberangnya yang terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Tanpa pikir panjang, ia segera bangkit dan meraih lengan nenek itu. "Nenek, hati-hati!" serunya sambil menahan tubuh nenek yang ringkih. "Terima kasih, Nak," ucap si nenek dengan suara gemetar, masih syok dengan kejadian tadi. Sopir angkot, Mas Heru, langsung meminta maaf. Maaf semua. Tadi ada motor ugal-ugalan," katanya sambil menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada yang cedera. Kekacauan kecil terjadi saat semua penumpang mengumpulkan kembali barang-barang mereka yang berceceran. Bu Siska dengan wajah panik mengambil telepon genggamnya yang jatuh di lantai, sambil memeriksa apakah masih berfungsi. "Syukur tidak pecah," gumamnya lega. Tapi di tengah kekacauan itu, sesuatu yang penting luput dari perhatiannya. Dompet kulit mewahnya yang terlempar tadi, tanpa disadari tersepak oleh seseorang dan terpelanting ke sudut gelap di bawah tempat duduk. Saat Bu Siska sibuk memeriksa teleponnya, tangan tak terlihat dengan cepat mengambil dompet itu dan menyembunyikannya. "Semua baik-baik saja?" tanya Mas Heru sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa penumpang mengangguk, sementara yang lain masih mengelus dada, mencoba menenangkan diri. Diki membantu si nenek untuk kembali duduk dengan nyaman sebelum kembali ke tempat duduknya sendiri. Ia sama sekali tidak menyadari drama kecil yang baru saja terjadi, tidak tahu bahwa beberapa detik kemudian, hidupnya akan berubah total. Kekacauan akibat pengereman mendadak itu perlahan mereda. Para penumpang mulai kembali ke posisi masing-masing, masih diselimuti rasa adrenalin yang menggelora. Suasana di dalam angkot berubah menjadi bisikan-bisikan kecil yang penuh kelegaan, campuran tawa gugup dan keluhan atas kejadian yang tak terduga. Mas Heru, sang sopir, masih terus meminta maaf dengan suara yang terbata-bata. Matanya sesekali melirik ke spion untuk memastikan tidak ada yang cedera serius. "Sudah, Bang, tidak apa-apa. Itu memang bukan salah Bang," ucap seorang bapak-bapak dengan suara bergetar, sambil mengusap-usap dadanya. "Yang penting kita semua selamat." Diki, yang baru saja memastikan si nenek sudah duduk dengan nyaman, kembali ke tempat duduknya di sebelah Bu Siska. Perhatiannya tertuju pada wanita parubaya itu yang tampak masih sibuk memeriksa telepon genggamnya. Wajahnya berkerut khawatir. "Apakah ibu baik-baik saja?" tanya Diki dengan suara lembut, mencoba menunjukkan kepedulian. Bu Siska bahkan tidak menoleh, terlalu asyik dengan teleponnya. "Ini layarnya agak tergores," gerutunya, lebih kepada diri sendiri daripada kepada Diki. "Baru beli seminggu yang lalu." Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang relatif, hanya diselingi deru mesin angkot dan suara klakson kendaraan lain di luar. Kemudian, seolah baru tersadar akan sesuatu, Bu Siska tiba-tiba meletakkan teleponnya dan mulai memandangi sekelilingnya dengan tatapan bingung. Tangannya meraba-raba pangkuannya, lalu area tempat duduk di sekitarnya. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi cemas. "Tunggu, di mana?" gumamnya pelan. Suaranya mulai menunjukkan kepanikan. Diki yang memperhatikan perubahan sikap Bu Siska, bertanya sekali lagi, "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Tapi Bu Siska seolah tidak mendengar. Matanya membelalak. Napasnya mulai tersengal-sengal. Ia membongkar isi tasnya dengan gerakan panik, mengeluarkan semua barang, kosmetik, kunci, dokumen, dan melemparkannya ke bangku. Tidak mungkin," desisnya. Wajahnya mulai pucat. Kepanikannya mulai menarik perhatian penumpang lain. Semua mata kini tertuju padanya. Suasana yang tadinya mulai tenang, kembali tegang. Dompet saya hilang." Teriakan histeris Bu Siska memecah kesunyian, membuat beberapa penumpang lainnya terkejut. Tangannya mengepal, urat lehernya menegang. Matanya yang liar kemudian menatap tajam ke arah Diki,
seolah menyalahkan pemuda malang yang kebetulan duduk di sebelahnya. "Kamu!" hardiknya. Jarinya menuding hampir menyentuh hidung Diki. "Pasti kamu yang mengambilnya. Dari tadi kamu duduk terlalu dekat. Sudah curiga dari tadi melihat penampilanmu." Diki terperangah. Matanya membelalak karena kaget. Rasanya seperti ditampar oleh tuduhan yang begitu tiba-tiba dan tidak berdasar. Saya tidak, Bu," bantahnya dengan suara gemetar. Tangannya terangkat seperti ingin menenangkan. "Saya tidak mengambil apapun." "Jangan bohong," teriak Bu Siska semakin keras. Wajahnya merah karena emosi dan panik. "Dompet saya ada di pangkuan saya sebelum pengereman tadi. Sekarang hilang. Dan kamu yang paling dekat." Semua penumpang di angkot itu kini memandangi Diki dengan tatapan penuh kecurigaan. Beberapa mulai berbisik-bisik, mengomentari penampilannya yang lusuh. Seorang ibu muda memeluk tasnya lebih erat, sementara pria tua di seberang menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi jijik. Pak Jono, pria berkumis yang duduk di depan mereka, tiba-tiba ikut bersuara. "Iya, tadi saya lihat juga dia memang duduk terlalu dekat sama ibu," katanya dengan nada menggiring opini. "Mungkin memang approve moment saat kacau balau tadi." Diki merasa dunia sekelilingnya berputar. Tuduhan itu begitu tidak adil, begitu menyakitkan. "Saya bersumpah, saya tidak mengambil apapun," katanya lagi, kali ini dengan suara lebih lantang meski masih terdengar getir. "Coba ibu periksa lagi, mungkin jatuh ke lantai." "Sudah saya cari, tidak ada," potong Bu Siska dengan emosi. Ia berdiri, meski angkot masih bergerak, dan menatap Diki dengan pandangan penuh kebencian. "Keluarkan sekarang. Ayo, keluarkan isi sakumu." Diri Diki ingin membantah, ingin melawan ketidakadilan ini. Tapi dihadapkan pada tatapan penuh kecurigaan dari semua orang, pada teriakan histeris Bu Siska, pada sikap Pak Jono yang ikut menyudutkan, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Inilah harga yang harus dibayar karena penampilannya yang miskin, karena pakaiannya yang lusuh. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar kebenaran akan terungkap, meski saat ini segalanya tampak begitu gelap. Teriakan histeris Bu Siska bagai memicu sebuah reaksi berantai di dalam angkot yang sesak itu. Udara yang sebelumnya sudah tegang kini berubah menjadi hampir tak tertahankan. Semua mata tertancap pada Diki, memandangnya seolah-olah ia adalah sampah masyarakat yang patut dicurigai. Beberapa penumpang yang awalnya bersimpati kini mulai ikut melirik dengan kecurigaan, terpengaruh oleh emosi meluap-luap Bu Siska dan komentar provokatif Pak Jono. "Saya tidak mencuri, Bu. Saya berjanji," ucap Diki sekali lagi, suaranya gemetar namun berusaha tegas. Tangannya terkepal di samping tubuh, berusaha menahan rasa malu dan marah yang mulai menggelegak dalam dadanya. "Coba ibu periksa dengan tenang. Mungkin dompetnya terjatuh ke sela-sela bangku atau terbawa barang ibu sendiri." "Jangan banyak bacot," hardik Bu Siska, wajahnya merah padam. Air mata mulai menggenang di matanya, campuran antara panik kehilangan dompet dan emosi yang tak terbendung. "Saya sudah periksa semua. Dompet saya hilang. Dan cuma kamu yang punya kesempatan mengambilnya. Keluarkan isi saku kamu sekarang, atau saya yang akan menggeledahmu." Sopir angkot, Mas Heru, yang mendengar keributan dari depan, mencoba menengahi. "Ibu, tenang dulu. Jangan langsung menuduh." "Diam," potong Bu Siska tanpa memberi kesempatan. "Kamu tidak kehilangan dompet berisi 5 juta tunai plus kartu-kartu penting. Ini urusan serius." Decak heran terdengar dari beberapa penumpang mendengar jumlah uang yang disebutkan. 5 juta. Bagi sebagian besar penumpang angkot, itu adalah jumlah yang sangat besar. Pandangan mereka pada Diki semakin penuh curiga. Uang sebesar itu tentu menggoda bagi seorang pemuda miskin seperti dia. Pak Jono, pria berkumis itu, kembali ikut campur. "Waduh, 5 juta? Gila, itu udah gaji beberapa bulan orang biasa," katanya sambil melirik sinis ke arah Diki. "Mendingan kooperatif aja, Dek. Keluarin aja isi saku, biar clear." Merasa terpojok dan tidak memiliki pilihan lain, dengan hati yang hancur dan perasaan terinjak-injak, Diki menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan air mata yang hendak jatuh.
Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang sudah menghakiminya tanpa bukti. "Baik," katanya lirih. Suaranya parau. "Saya akan tunjukkan isi saku saya. Tapi saya minta ibu ingat, bahwa tuduhan tanpa bukti seperti ini bisa sangat menyakiti seseorang." Dengan gerakan lambat dan penuh beban, Diki mulai mengosongkan saku celananya yang sudah tipis. Pertama, ia mengeluarkan selembar uang Rp5.000 yang lecek dan kusut, meletakkannya di bangku. Beberapa penumpang mengerutkan kening. Lalu, seikat kunci usang dengan gantikan kunci berbentuk bola dunia yang catnya sudah pudar, hadiah terakhir dari almarhum ayahnya. Terakhir, sehelai kertas lamaran kerja yang sudah lecek karena dilipat dan dibuka berulang kali, dengan beberapa coretan dan stempel penolakan yang terlihat jelas. Itu saja yang ada pada saya," ucap Diki. Suaranya bergetar. Tangannya terbuka, menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan. "Seperti yang ibu lihat, tidak ada dompet ibu. Tidak ada uang 5 juta. Hanya cukup untuk ongkos pulang dan berharap besok bisa makan." Bu Siska menyeringai. Matanya masih penuh curiga. Ia bahkan mengambil kertas lamaran kerja itu dan memeriksanya cepat, seperti tak percaya. "Pasti disembunyikan di tempat lain. Mungkin di dalam tas atau di balik baju," teriaknya, masih tidak mau menerima kenyataan. "Bu, cukup," kata seorang ibu setengah baya yang duduk di dekat pintu. Suaranya lembut namun tegas. "Sudah jelas pemuda ini tidak membawa dompet ibu. Lihatlah keadaannya. Uang 5.000 saja dia jaga seperti harta berharga." Tapi Bu Siska sudah tidak bisa mendengar suara rasional lagi. Kepanikan dan kemarahan telah membutakan mata hatinya. "Tidak mungkin. Saya yakin dia yang mengambilnya. Dia pasti punya komplotan di sini yang sudah meneruskannya," teriaknya, menatap semua penumpang secara bergantian dengan pandangan menuduh. Pak Jono, yang dari tadi dia memperhatikan, tiba-tiba berkata, "Sopir, lebih baik bawa ke kantor polisi saja. Biar pihak berwajib yang urus. Daripada ribut di sini tidak jelas." Diki merasa lututnya lemas. Kantor polisi? Bagaimana mungkin hari ini, yang sudah mulai dengan harapan, bisa berakhir seperti ini? Ia membayangkan wajah ibunya yang akan semakin bersedih jika tahu anaknya difitnah sebagai pencuri. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, memohon agar ada keadilan, meski segalanya tampak mustahil. Suasana di dalam angkot bagai bom waktu yang siap meledak. Teriakan Bu Siska, pandangan penuh kecurigaan dari para penumpang, dan wajah pucat Diki yang tak berdaya menciptakan atmosfer yang hampir tak tertahankan. Beberapa penumpang mulai merasa tidak nyaman, ada yang menghela napas panjang, ada yang menggeleng-geleng kepala, sementara yang lain memilih menunduk, tak ingin terlibat lebih jauh. "Sudah, Bu, tenang dulu. Lihat sendiri, tidak ada dompet ibu pada pemuda ini," ucap Mas Heru, sang sopir, mencoba sekali lagi menenangkan situasi. Wajahnya tampak stres, berkeringat. Ia bukanlah orang yang suka konflik, dan keributan seperti ini jelas mengganggu konsentrasinya menyetir. Mungkin dompet ibu terjatuh di luar saat naik angkot, atau tertinggal di tempat sebelumnya. "Tidak mungkin," bantah Bu Siska dengan emosi yang masih meluap. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Diki yang kini hanya bisa menunduk, malu dan hancur. "Saya yakin sekali dia yang mengambilnya. Dia pasti sudah memindahkan dompetnya kepada komplotannya. Lihatlah caranya menghindari kontak mata. Itu ciri-ciri pencuri." Diki mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Saya tidak menghindari kontak mata, Bu. Saya hanya malu diperlakukan seperti ini di depan umum," ujarnya dengan suara lirih namun terdengar jelas oleh semua penumpang. "Saya hanya pemuda miskin yang mencoba bertahan hidup, bukan penjahat." Seorang nenek yang tadi ditolong Diki saat pengereman mendadak, tiba-tiba bersuara. "Saya percaya anak ini tidak bersalah," katanya dengan suara parau namun tegas. "Tadi saat semua kacau, dia malah menolong saya yang hampir jatuh. Kalau benar dia pencuri, mana mungkin dia peduli pada orang lain?" Beberapa penumpang lain mulai mengangguk, setuju dengan perkataan nenek tersebut. Tapi Bu Siska tetap pada pendiriannya. "Saya tidak peduli. Saya mau dompet saya kembali," teriaknya, hampir menangis. "Itu ada uang untuk bayar kontrakan, ada kartu ATM, kartu kredit, semuanya. Kalau hilang, repot sekali urusan saya."
Pak Jono, yang dari tadi diam, tiba-tiba menyela. "Sopir, saya setuju dengan saran tadi. Bawa saja ke kantor polisi. Biar polisi yang urus. Daripada kita berdebat tanpa ujung di sini. Lagi pula," lanjutnya dengan suara rendah namun terdengar jelas, "kalau memang dia tidak bersalah, tidak perlu takut ke kantor polisi, bukan?" Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatap Diki, seolah menantang. Diki merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Ia tahu diri tidak bersalah. Tapi kekuatan kata-kata dan tekanan massa begitu dahsyat. Mas Heru menghela napas panjang. Wajahnya tampak berkerut. Ia memandang ke arah Diki dengan ekspresi meminta maaf. "Maaf, Dek. Sepertinya memang ini jalan terbaik. Supaya semuanya jelas." Lalu ia menoleh ke penumpang lainnya. "Untuk yang mau turun, silakan. Saya akan langsung ke kantor polisi sektor terdekat." Beberapa penumpang memilih turun, tak ingin repot. Beberapa lainnya memutuskan tetap. Mungkin karena rasa penasaran atau karena memang arahnya sejalan. Bu Siska duduk kembali dengan wajah masih merah, sambil melontarkan pandangan penuh kebencian ke arah Diki. Pak Jono tersenyum tipis, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Diki hanya bisa terduduk lemas, hancur. Pikirannya melayang kepada ibunya. Bagaimana jika berita ini sampai ke telinga ibunya? Bagaimana jika ia benar-benar ditahan? Siapa yang akan merawat ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya merasa mual. Angkot pun berbelok, meninggalkan rute semula, menuju kantor polisi. Dalam perjalanan singkat yang terasa sangat lama itu, Diki memandang keluar jendela. Senja mulai beranjak pergi, digantikan malam yang seolah membawa serta semua harapan yang ia punya. Ia mencoba menguatkan hati, percaya bahwa kebenaran akan terbuka. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ada ketakutan yang menderu-deru. Ketakutan akan sistem yang mungkin tidak memihak orang kecil sepertinya. Ketakutan akan stigma yang akan melekat selamanya. Dan yang paling menyakitkan, ketakutan akan kekecewaan di mata ibunya, satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Angkot akhirnya berhenti di depan sebuah kantor polisi sektor yang tidak terlalu besar. Bangunannya terlihat sederhana, cat putihnya sudah kusam di beberapa bagian, namun masih terpancar aura otoritas yang membuat siapapun yang masuk merasa gentar. Mas Heru, sang sopir, mematikan mesin kendaraan lalu turun dengan wajah serius. Bu Siska segera menyusul, langkahnya cepat dan penuh amarah, sambil sesekali menengok ke belakang memastikan Diki tidak kabur. Diki sendiri turun dengan langkah gontai. Kakinya terasa berat, bagai dijejali timah. Setiap langkahnya menuju pintu kantor polisi terasa seperti menuju penjara abadi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang gemetar. "Ibu, maafkan Diki. Diki tidak mencuri," bisiknya dalam hati, memohon kekuatan dari sang ibu yang jauh di rumah. "Mari, Pak. Ada masalah yang perlu dilaporkan," kata Mas Heru pada polisi yang berjaga di pintu masuk. Mereka diantar masuk ke sebuah ruangan sederhana dengan beberapa meja kayu tua. Di belakang salah satu meja itu, duduk seorang polisi muda dengan seragam lengkap, tanda pangkat Aibda terpampang di pundaknya. Wajahnya tegas, garis-garis wajahnya menunjukkan ketegaran, namun matanya yang berwarna coklat tua memancarkan kejernihan dan kecerdasan yang jarang terlihat. Namanya, seperti tertulis di papan nama di meja, Aibda Rendra. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rendra, suaranya dalam namun tidak menakutkan. Matanya menyapu cepat ketiga orang yang masuk, sopir angkot yang tampak cemas, wanita parubaya yang wajahnya masih merah karena marah, dan pemuda-muda dengan pakaian lusuh yang matanya menunduk dalam-dalam. Bu Siska langsung melompat. "Tidak sabar. Saya mau melapor, Pak. Pencurian," teriaknya, menunjuk ke arah Diki. "Dia mencuri dompet saya di dalam angkot. Dompet saya hilang, dan dia satu-satunya yang punya kesempatan." Aibda Rendra tidak langsung bereaksi. Ia mengambil buku laporan, lalu dengan tenang berkata, "Silakan duduk dulu, Ibu. Mari kita bicara dengan kepala dingin." Matanya beralih ke Diki. "Dan Anda, silakan duduk juga." Setelah mereka semua duduk, Rendra mulai bertanya dengan sistematis. "Bisa Ibu ceritakan dari awal? Kapan Ibu merasa kehilangan dompet?" Bu Siska,
dengan emosi yang masih meluap, menceritakan kejadian dengan bertele-tele, penuh dengan emosi dan prasangka. Dia dari tadi duduk terlalu dekat. Pak, melirik-lirik tas saya. Lalu saat ada pengereman, dia sengaja membuat kekacauan dan mengambil dompet saya. Rendra mendengarkan dengan sabar, sesekali mencatat. Lalu ia menoleh ke Diki. Dan Anda? Bisa ceritakan versi Anda? Diki mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Rendra untuk pertama kalinya. Ada sesuatu dalam pandangan polisi muda itu yang memberinya sedikit keberanian. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua kejadian. Dari naik angkot, pengereman mendadak, pertolongannya pada nenek tua, hingga tuduhan yang tiba-tiba dilontarkan padanya. Saya tidak mencuri, Pak. Saya hanya pemuda miskin yang mencari pekerjaan. Ucap Diki di akhir penuturannya, suaranya lirih namun jujur. Saya punya ibu yang sakit-sakitan di rumah. Bagaimana mungkin saya akan mencuri dan membuatnya malu? Bu Siska langsung menyela. Jangan percaya omongannya. Pak, lihatlah caranya berpakaian. Sudah pasti dia. Bu Siska, potong Rendra dengan suara tegas namun tetap sopan. Di sini, kita menghormati prinsip praduga tak bersoka. Menuduh seseorang hanya berdasarkan penampilan adalah tidak adil. Kalimat itu membuat Bu Siska terkesiap. Bahkan Diki sendiri terkejut. Ia tidak menyangka akan ada orang, apalagi seorang polisi, yang membelanya. Rendra melanjutkan, dari cerita yang saya dengar, tidak ada bukti langsung yang mengarah pada saudara Diki. Tidak ada saksi yang melihat dia mengambil dompet. Tidak ada barang bukti yang ditemukan padanya. Ia menatap Bu Siska. Ibu yakin dompet tidak terjatuh di tempat lain? Atau mungkin tertinggal? Tidak mungkin, Pak. Saya yakin sekali, bantah Bu Siska, meski suaranya sudah sedikit ragu. Rendra menghela napas. Baik, kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya akan memeriksa rekaman CCTV di halte tempat ibu naik, serta meminta keterangan lebih detail dari semua penumpang. Ia menoleh ke Diki. Untuk sementara, Saudara Diki, saya minta Anda tetap di sini untuk membantu pemeriksaan. Diki mengangguk pelan. Ia masih takut, tapi setidaknya, ada secercah harapan. Ada seorang polisi yang tidak langsung menghakiminya, yang mau mendengarkan, yang memperlakukannya dengan hormat. Untuk pertama kalinya sejak keributan dimulai, ia merasa mungkin, hanya mungkin, kebenaran akan menang. Ruangan di kantor polisi sektor itu terasa pengap. Meskipun kipas angin di langit-langit berputar dengan lamban. Ketegangan masih menggantung di udara seperti kabut tebal. Bu Siska duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat di atas meja. Wajahnya masih memancarkan keyakinan tak tergoyahkan bahwa Diki adalah pencurinya. Diki sendiri duduk dengan bahu membungkuk. Tangannya berkeringat dingin, mencoba menatap lantai yang kusam untuk menghindari tatapan siapapun. Aibda Rendra menyelesaikan catatannya, lalu mengangkat wajah. Matanya yang jernih memandang kedua pihak secara bergantian, seolah mencoba menimbang-nimbang situasi dengan kepala dingin. Ia meletakkan pulpennya, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Bu Siska, mulainya, membuat wanita itu menegakkan badannya. Saya memahami kekesalan dan kepanikan ibu. Kehilangan dompet, apalagi dengan isi yang penting, tentu sangat menyebalkan. Namun, ia melanjutkan, sambil menatap langsung ke mata Bu Siska, menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat adalah hal yang sangat serius. Bisa merusak nama baik, bahkan masa depan seseorang. Bu Siska membuka mulut untuk membantah, tapi Rendra mengangkat tangan halus. Izinkan saya melanjutkan. Saudara Diki di sini sudah kooperatif. Dia menunjukkan isi sakunya, yang seperti kita lihat bersama, hanya berisi uang 5.000, kunci, dan surat lamaran kerja. Tidak ada dompet ibu. Tidak ada uang 5 juta. Tidak ada kartu-kartu ibu. Tapi dia pasti menyembunyikannya. Atau memberikannya pada komplotannya. Protes Bu Siska, suaranya masih tinggi namun sudah kehilangan sedikit keyakinannya. Kemungkinan itu selalu ada, Ibu. Tapi dalam sistem hukum kita tidak bisa bekerja berdasarkan kemungkinan atau prasangka. Kita butuh bukti. Rendra menoleh ke arah Diki, dan untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu,
Diki merasakan ada seseorang yang memandangnya bukan sebagai tersangka, tapi sebagai manusia. Saya perhatikan dari caranya bercerita, dari bahasa tubuhnya, dan dari ketulusan di matanya, saya cenderung percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Diki merasa dadanya sesak. Seorang polisi, yang seharusnya menuduhnya, justru membelanya. Rasanya seperti ada tangan hangat yang menariknya dari jurang keputusasaan. Air mata berkaca-kaca di matanya, tapi ia tahan, tidak ingin terlihat lemah. Lalu apa yang akan Pak lakukan? Membiarkan pencurinya pergi begitu saja? Tanya Bu Siska dengan nada sinis. Tidak, jawab Rendra tegas. Saya akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Saya akan menghubungi halte tempat Ibu naik untuk meminta rekaman CCTV. Saya akan menanyai sopir angkot, Mas Heru, lebih detail. Dan saya akan mencoba menghubungi penumpang lain yang mungkin melihat sesuatu. Ia berdiri, mengambil air mineral dari dispenser dan memberikannya kepada Diki. Minumlah, kamu pasti lelah. Gestur kecil itu begitu berarti bagi Diki. Ia menerima botol itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak, ucapnya lirih. Bu Siska menghela napas panjang, frustasi. Jadi berapa lama ini akan berlangsung? Saya harus menghadiri meeting penting. Dompet saya harus ditemukan. Proses hukum tidak bisa terburu-buru, Ibu. Keadilan butuh ketelitian, jawab Rendra sambil duduk kembali. Saya janji akan melakukan yang terbaik. Tapi untuk sekarang, tanpa bukti, saya tidak bisa menahan atau menjadikan saudara Diki sebagai tersangka. Ia kemudian menuliskan sesuatu di secarik kertas. Ini nomor telepon saya, Ibu. Saya akan beri kabar jika ada perkembangan. Untuk sementara, Ibu bisa pulang. Dan saudara Diki, ia menatap Diki. Saya minta kamu tetap di sini sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bu Siska akhirnya berdiri, mengambil kertas itu dengan gerakan kasar. Saya harap Pak bisa menangani ini dengan baik. Saya tidak ingin pencuri berkeliaran bebas. Ia melirik sinis ke arah Diki sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah keras. Begitu pintu tertutup, Diki menarik napas lega. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih ringan. Ia memandang Aibda Rendra dengan rasa syukur yang tak terhingga. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah percaya pada saya, ucap Diki, suaranya bergetar. Rendra tersenyum kecil. Tugas polisi bukan hanya menangkap penjahat, tapi juga melindungi yang tidak bersalah. Sekarang, ceritakan padaku lebih banyak tentang dirimu, dan tentang ibumu yang sakit. Setelah kepergian Bu Siska, ruangan itu terasa lebih hening. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar dan deru mesin kendaraan dari jalan raya. Diki duduk dengan perasaan campur aduk, lega karena dibela, namun masih cemas dengan situasi secara keseluruhan. Botol air mineral di tangannya masih setengah penuh. Ia meneguknya perlahan, berusaha menenangkan diri. Aibda Rendra mengambil berkas laporan dan mulai menulis dengan teliti. Nah, Diki, ujarnya dengan suara yang lebih santai sekarang. Sebelum kita lanjut, saya ingin memeriksa kembali barang-barangmu. Bukan karena tidak percaya, tapi untuk kelengkapan administrasi. Diki mengangguk pengertian. Tentu, Pak. Silakan. Dengan patuh, ia mengosongkan saku celananya sekali lagi, meletakkan uang 5.000, kunci usang, dan kertas lamaran kerja di atas meja. Ia bahkan membuka tas kainnya yang lusuh, menunjukkan isinya yang sederhana. Sebotol air minum, sebungkus roti yang belum dibuka, dan buku catatan kecil berisi lowongan kerja yang sudah ia datangi. Rendra memeriksa dengan cepat, penuh hormat. Terima kasih. Sekarang, bisakah kamu ceritakan lagi detail kejadian di angkot? Khususnya momen setelah pengereman mendadak. Diki mengambil napas dalam. Saat angkot mengerem, semua orang terlempar. Saya berpegangan erat pada besi di depan kursi. Lalu saya lihat seorang nenek tua di seberang hampir terjatuh. Saya langsung menolongnya, menahannya agar tidak jatuh. Setelah itu, saya kembali ke tempat duduk. Beberapa menit kemudian, Bu Siska berteriak kehilangan dompet. Rendra mengangguk, sambil mencatat. Jadi, saat kekacauan terjadi, kamu tidak berada di dekat Bu Siska? Kamu justru menolong nenek lain? Ya,
Pak, posisi nenek itu ada di seberang. Jadi saya harus berdiri dan melangkah untuk menolongnya. Dan selama menolong nenek itu, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Misalnya, seseorang yang membungkuk atau mengambil sesuatu dari lantai. Diki mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. Saat itu cukup kacau, Pak. Semua orang sibuk dengan diri sendiri. Tapi, ia terdiam sejenak, matanya berbinar. Ada satu hal. Saat saya kembali ke tempat duduk, saya melihat pria yang duduk di depan Bu Siska, yang tadi diangkut ikut menuduh saya. Dia seperti sedang membetulkan sesuatu di dekat kakinya. Tapi saya tidak yakin. Pria berkumis? Yang namanya Pak Jono? Tanya Rendra, tertarik. Ya, Pak. Tapi saya tidak bisa memastikan apa yang dilakukannya. Mungkin hanya membetulkan sepatu atau mengambil barang yang jatuh. Rendra mencatat dengan cepat. Ini penting, Diki. Terima kasih. Lalu ia memanggil Mas Heru yang menunggu di luar. Mas, bisa masuk sebentar. Mas Heru masuk dengan wajah masih penuh kekhawatiran. Ada perkembangan, Pak. Mas Heru, bisakah Anda ceritakan lagi apa yang Anda lihat? Khususnya tentang pria berkumis, Pak Jono itu. Mas Heru mengusap keningnya. Sebenarnya, saya tidak terlalu memperhatikan, Pak. Tapi yang saya ingat, saat Bu Siska berteriak, Pak Jono itu yang paling vokal menuduh Diki. Padahal biasanya, penumpang lebih memilih diam. Ia berhenti sejenak, seolah mengingat sesuatu. Oh iya. Dan dia turun cukup cepat setelah kejadian, di halte sebelum kami putuskan ke kantor polisi. Rendra mengangguk pelan, pikirannya bekerja. Jadi, saat Bu Siska berteriak kehilangan dompet, Pak Jono langsung menuduh Diki, lalu dia turun tak lama setelah itu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Rendra menutup buku catatannya. Terima kasih, Mas. Anda bisa pulang dulu. Saya akan menghubungi jika butuh keterangan lebih lanjut. Setelah Mas Heru pergi, Rendra menatap Diki. Ada beberapa hal yang tidak beres di sini. Reaksi berlebihan Pak Jono. Fakta bahwa dia turun segera setelah kejadian ini perlu diselidiki lebih lanjut. Tapi tanpa bukti, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanya Diki dengan suara kecil. Kita punya mata untuk melihat dan akal untuk berpikir, Diki, jawab Rendra sambil berdiri. Sekarang, saya akan mengecek rekaman CCTV di halte tempat mereka naik. Kamu mau ikut? Sambil kita tunggu perkembangan lain. Diki terkejut. Saya boleh ikut, Pak? Tentu. Kamu bukan tahanan. Kamu hanya membantu penyelidikan. Rendra tersenyum. Lagi pula, siapa tahu kamu bisa membantu mengenali wajah-wajah yang ada di angkot tadi. Untuk pertama kalinya sejak keributan dimulai, Diki merasakan harapan yang nyata. Mungkin, hanya mungkin, kebenaran akan terungkap. Dan yang lebih penting, ada seseorang yang mempercayainya dan memberinya kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Aibda, Rendra dan Diki sedang bersiap untuk meninggalkan kantor polisi menuju halte transit tempat Bu Siska dan Pak Jono naik angkot. Rendra sudah membawa kunci mobil patroli, sementara Diki berdiri di sampingnya, masih sedikit ragu namun penuh harap. Suasana di kantor polisi sudah jauh lebih rileks dibandingkan saat mereka pertama kali tadi. Beberapa polisi lain yang sedang bertugas melirik penasaran, tapi tidak ada yang berkomentar melihat Rendra membawa serta Diki. Kita akan periksa rekaman CCTV di halte itu, jelas Rendra sambil membuka pintu. Biasanya ada kamera pengawas di sekitar halte transit. Mungkin kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Diki mengangguk, meski dalam hatinya sedikit pesimis. Tapi Pak, bagaimana jika rekamannya buruk atau malah tidak ada? Seringkali kamera di tempat umum seperti itu hanya pajangan. Kita harus mencoba. Nah, dalam pekerjaan ini, kita tidak boleh menyerah sebelum berusaha, jawab Rendra dengan semangat. Ia baru saja membuka pintu mobil patroli ketika telepon di meja kerjanya berdering keras. Tunggu sebentar, ucap Rendra sambil berbalik masuk kembali ke ruangan. Diki menunggu dengan jantung berdebar-debar. Setiap telepon yang masuk sekarang terasa seperti bisa mengubah nasibnya. Ia berdoa dalam hati, memohon agar ada kabar baik yang bisa membersihkan namanya. Rendra mengangkat telepon.
Halo, kantor polisi sektor Menteng, Aibda Rendra berbicara. Dari ujung telepon, terdengar suara pria muda yang agak gugup. Halo Pak. Nama saya Bima. Saya driver ojek online. Baru saja saya menemukan dompet di sekitar halte Menteng Raya. Rendra segera mengambil pensil dan kertas. Bisa dijelaskan lebih detail, Mas Bima? Di mana tepatnya? Dan seperti apa dompetnya? Dompetnya kulit coklat, merek LV. Isinya, sepertinya hanya ada KTP dan beberapa kartu lainnya. Tidak ada uang tunai, jelas Bima. Saya menemukannya tergeletak di dekat tempat sampah, seolah-olah sengaja dibuang. Rendra mencatat dengan cepat. Ada nama di KTP-nya. Ya, Pak. Siska Wulandari. Alamat di Kebayoran Baru. Wajah Rendra berbinar. Ia melambai pada Diki untuk masuk kembali. Mas Bima, ini sangat membantu. Bisakah Anda membawa dompet tersebut ke kantor polisi? Atau saya yang jemput? Saya antar saja, Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada order. 15 menit lagi sampai. Setelah menutup telepon, Rendra menatap Diki dengan senyum lega. Ada perkembangan. Seorang driver ojek online menemukan dompet Bu Siska. Diki hampir tidak percaya. Benarkah, Pak? Tapi, katanya tidak ada uangnya. Ya, dompetnya ada, kartu-kartunya ada, tapi uang tunainya hilang. Dan dompet itu ditemukan di dekat tempat sampah di halte Menteng Raya, halte yang sama tempat Bu Siska naik. Diki mencerna informasi ini. Jadi, dompetnya memang terjatuh, tapi lalu diambil seseorang yang mengambil uangnya dan membuang dompetnya. Tampaknya begitu, kata Rendra sambil duduk kembali. Dan ini membuktikan bahwa kamu tidak berbohong. Kamu tidak pernah memegang dompet itu sama sekali. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti Diki. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Kali ini air mata kebahagiaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah percaya pada saya dari awal. Tugas saya mencari kebenaran, Diki. Dan sekarang kita selangkah lebih dekat. Rendra melihat jam. Kita tunggu kedatangan Mas Bima. Lalu saya akan menghubungi Bu Siska. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda dengan jaket ojek online masuk ke kantor polisi. Di tangannya ada dompet kulit coklat yang persis seperti deskripsi Bu Siska. Saya Bima, Pak. Ini dompetnya. Ujarnya sambil menyerahkan dompet. Rendra membukanya dengan hati-hati. Isinya memang hanya KTP, kartu kredit, kartu anggota, dan beberapa foto. Tidak ada selembar uang tunai pun. Terima kasih, Mas Bima. Anda sangat jujur. Puji Rendra sambil mencatat keterangan Bima. Biasanya sih saya kembalikan langsung kalau ada alamat, Pak. Tapi karena dompetnya kosong dan ada di dekat tempat sampah, saya pikir lebih baik diserahkan ke polisi saja. Setelah Bima pergi, Rendra menelepon Bu Siska. Ibu Siska, ada kabar baik. Dompet ibu sudah ditemukan. Ya, ditemukan driver ojek online. Tapi ada sedikit masalah. Uang tunainya hilang. Iya, saya paham. Tolong ibu datang ke kantor polisi untuk identifikasi dan proses lebih lanjut. Diki mendengar percakapan sepihak itu dengan perasaan campur aduk. Namanya sudah bersih. Tapi sekarang ia tahu bahwa memang ada pencurian yang terjadi. Seseorang telah mengambil uang Bu Siska dan membuang dompetnya. Jadi memang ada pencuri, Pak? Tanya Diki setelah Rendra menutup telepon. Rendra mengangguk serius. Ya. Dan sekarang kita harus menemukan siapa pelakunya. Tapi setidaknya, kamu sudah terbukti tidak bersalah. Untuk Diki, itu sudah lebih dari cukup. Rasanya seperti beban seberat gunung telah terangkat dari pundaknya. Tapi di sudut hatinya, ia mulai bertanya-tanya, siapakah yang benar-benar mengambil uang itu? Dan mengapa orang itu membiarkannya menjadi kambing hitam? Ruangan kerja Aibda Rendra kembali dipenuhi ketegangan. Meski kali ini dengan nuansa yang berbeda. Bu Siska telah tiba dengan wajah merah padam. Kali ini bukan karena marah pada Diki, tetapi karena malu dan kesal yang bercampur menjadi satu. Dompet kulit mewahnya tergeletak di atas meja, terbuka,
memperlihatkan kekosongan di bagian yang seharusnya diisi uang tunai. Jadi memang dompet saya dicuri, ucap Bu Siska dengan suara bergetar. Tangannya menunjuk-nunjuk dompet itu seolah tidak percaya. Tapi siapa? Siapa yang berani? Aibda Rendra menyuguhkan segelas air untuk Bu Siska. Silakan duduk dulu, Ibu. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Matanya kemudian beralih ke Diki yang berdiri agak jauh, masih tampak sungkan. Dan Diki, kamu juga silakan duduk. Kamu adalah bagian dari penyelidikan ini, bukan tersangka lagi. Diki perlahan mendekat dan duduk di kursi yang ditunjuk. Ia tidak berani menatap langsung Bu Siska. Masih tersisa rasa sakit karena tuduhan yang dilontarkan wanita itu sebelumnya. Seperti yang Ibu lihat, Rendra mulai menjelaskan dengan suara tenang. Dompet Ibu ditemukan oleh seorang driver ojek online di dekat tempat sampah, di halte yang sama tempat Ibu naik angkot. Isi uangnya hilang, tapi kartu-kartu masih lengkap. Ia berhenti sejenak, memastikan Bu Siska memahami situasi. Ini membuktikan bahwa Diki tidak terlibat. Dia sama sekali tidak memegang dompet Ibu. Bu Siska menghela napas panjang. Wajahnya tampak berkerut. Tangannya gemetar saat mengambil gelas air dan meneguknya. Saya minta maaf, Dik. Ucapnya akhirnya. Suaranya hampir seperti bisikan. Saya salah menuduh. Diki mengangguk, menerima permintaan maaf itu tanpa banyak bicara. Rasanya memang masih perih. Tapi setidaknya kebenaran mulai terungkap. Tapi ini berarti ada pencuri lain di angkot itu. Lanjut Bu Siska, suaranya mulai meninggi lagi. Siapa yang berani mengambil uang saya? 5 juta bukan jumlah kecil. Tenang, Ibu. Rendra mencoba menenangkan. Kita sedang dalam proses penyelidikan. Dari keterangan yang kami kumpulkan, ada beberapa hal yang mencurigakan. Ia membuka buku catatannya. Pertama, ada seorang penumpang bernama Pak Jono yang sangat vokal menuduh Diki, padahal tidak ada yang meminta pendapatnya. Kedua, dia turun dari angkot cukup cepat setelah kejadian, sebelum angkot dibawa ke kantor polisi. Ketiga, Diki melihat pria ini membungkuk seolah mengambil sesuatu setelah pengereman mendadak. Bu Siska terkesiap. Pak Jono, pria berkumis yang duduk di depan saya. Ya, Ibu ingat sesuatu tentang dia? Tanya Rendra penuh harap. Bu Siska mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. Dia memang duduk di depan saya. Saat naik, tasnya pernah menyenggol saya. Dan saya ingat, setelah pengereman, dia seperti mengambil sesuatu dari lantai. Tapi saya tidak memperhatikan karena sibuk dengan telepon saya yang jatuh. Ini penting, Ibu, kata Rendra sambil mencatat. Jadi ada 2 orang yang melihat pria ini membungkuk setelah pengereman. Diki dan Ibu sendiri. Diki yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Pak, tadi Mas Heru juga bilang kalau Pak Jono ini turun di halte sebelum kita putuskan ke kantor polisi. Dan dia yang paling keras menuduh saya. Rendra mengangguk. Matanya berbinar. Semua mengarah padanya. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat. Ia berdiri dan mengambil jaket. Saya akan segera ke halte untuk memeriksa rekaman CCTV. Dengan rekaman itu, kita bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saya ikut, Pak? Tanya Diki dengan suara penuh harap. Saya ingin melihat sendiri kebenaran ini terbuka. Bu Siska juga berdiri. Saya juga ikut. Saya ingin tahu siapa yang berani mencuri uang saya dan membuat saya menuduh orang tidak bersalah. Rendra memandangi mereka berdua, lalu mengangguk. Baik. Tapi ingat, ini adalah proses penyelidikan. Saya yang akan memimpin. Dalam perjalanan menuju halte, suasana di dalam mobil patroli cukup hening. Bu Siska sesekali melirik Diki dengan ekspresi bersalah. Diki, ucap Bu Siska akhirnya, memecah keheningan. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak seharusnya menuduh kamu hanya karena penampilan. Diki menatap lurus ke depan. Tidak apa, Bu. Yang penting sekarang kebenaran bisa terungkap. Tapi, tetap saja, desis Bu Siska. Saya sudah mempermalukan kamu di depan umum. Itu tidak seharusnya terjadi. Rendra yang menyetir tersenyum kecil. Kadang-kadang,
Kita perlu diingatkan untuk tidak menghakimi orang berdasarkan penampilan. Pengalaman ini mungkin pelajaran berharga untuk kita semua. Sampai di halte, mereka langsung menuju ruang pengawas. Petugas keamanan halte dengan sigap membantu mengakses rekaman CCTV dari waktu kejadian. Dan di sana, di layar monitor, kebenaran mulai terungkap satu persatu, mengungkapkan siapa sebenarnya dalang dibalik pencurian dompet Bu Siska. Ruang pengawas halte transit itu kecil dan pengap, dipenuhi oleh monitor-monitor yang menampilkan sudut-sudut berbeda dari halte yang ramai. Seorang petugas keamanan berusia sekitar 50 tahun dengan seragam biru tua mengoperasikan komputer utama, sementara Aibda Rendra, Bu Siska, dan Diki berdiri di belakangnya. Ketiganya menatap penuh konsentrasi ke layar yang menampilkan rekaman dari waktu kejadian. "Ini dia, Pak," ucap petugas keamanan itu, menunjuk salah satu monitor. Rekaman dari jam 17.30 sore tadi, dari kamera yang mengarah ke area pemberhentian angkot. Dari balik kaca monitor yang berdebu, mereka menyaksikan kejadian beberapa jam sebelumnya terulang kembali. Terlihat Bu Siska yang terburu-buru naik ke angkot, diikuti oleh Diki yang mempersilakannya. Lalu, beberapa penumpang lainnya, termasuk seorang pria berkumis yang tak lain adalah Pak Jono. "Tunggu, pos sebentar," seru Rendra tiba-tiba. "Coba zoom pada pria berkumis ini." Petugas itu mengikuti perintah. Gambar yang agak buram namun masih bisa dikenali menunjukkan Pak Jono dengan jelas. Yang menarik perhatian adalah saat naik angkot, tas jinjing yang dibawanya sengaja atau tidak menyenggol tas Bu Siska. "Lihat itu," bisik Diki, tanpa sadar maju selangkah. Dia seperti sengaja menyenggol tas Bu Siska. Rekaman terus berjalan, menunjukkan adegan pengereman mendadak. Kekacauan terjadi di dalam angkot. Dan di saat semua orang sibuk dengan diri sendiri, terlihat jelas Pak Jono membungkuk. Tangannya meraih sesuatu di lantai. Sebuah benda kecil berwarna coklat yang tak lain adalah dompet Bu Siska. Dengan gerakan cepat dan licik, dompet itu disembunyikannya di balik jaket yang dipakainya. "Astaga!" teriak Bu Siska. Tangannya menutup mulut yang terbuka lebar. Dia yang mengambilnya. Benar-benar dia." Rekaman berikutnya menunjukkan Pak Jono turun dari angkot di halte berikutnya, tepat setelah Bu Siska berteriak kehilangan dompet. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sedikit tersenyum, seolah merasa berhasil meloloskan diri. Jadi selama ini," gumam Bu Siska, wajahnya pucat. Ia menatap Diki dengan perasaan campur aduk, malu, bersalah, dan penyesalan. "Diki, saya benar-benar minta maaf. Saya telah menuduhmu tanpa alasan yang jelas. Saya telah mempermalukanmu." Diki mengangguk. Kali ini ia bisa menatap langsung Bu Siska. "Saya terima maaf Ibu. Yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap." Tapi Bu Siska masih tampak terguncang. Tangannya gemetar saat menunjuk layar monitor. "Orang itu, dia dengan tenang mencuri dompet saya, lalu membiarkan kamu yang disalahkan. Dan saya seperti orang bodoh yang terjebak dalam skenarionya." Aibda Rendra menutup buku catatannya dengan tegas. "Sekarang kita punya bukti yang jelas. Saya akan segera mengeluarkan surat perintah pencarian untuk Pak Jono. Dengan rekaman ini, plus keterangan dari kita semua, dia tidak akan bisa mengelak." Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, suasana di dalam mobil berbeda sekali dengan perjalanan sebelumnya. Bu Siska duduk di kursi penumpang depan, sesekali menghela napas panjang. Diki di kursi belakang, meski merasa lega, masih ada sisa kepahitan di hatinya. Betapa mudahnya seseorang seperti dirinya, dengan pakaian lusuh dan status ekonomi rendah, langsung dicap sebagai penjahat. Sesampai di kantor polisi, Bu Siska mendekati Diki sebelum berpisah. "Diki, saya tahu permintaan maaf saja tidak cukup. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan ini?" Diki menggeleng, tersenyum kecil. "Tidak perlu, Bu. Kebenaran sudah berbicara. Itu saja sudah cukup untuk saya." "Tapi," Bu Siska tampak ragu, "setidaknya biar saya ganti kerugian untuk ketidaknyamanan ini. Aibda Rendra sudah menawarkan saya pekerjaan sini, Bu." "Itu lebih dari cukup," jawab Diki dengan sopan. Bu Siska mengangguk, meski masih terlihat merasa bersalah. "Kalau begitu, baiklah. Tapi tolong,
Terima kasih banyak ya. Dan, maaf sekali lagi. Setelah Bu Siska pergi, Rendra menepuk pundak Diki. Kamu handlet itu dengan baik. Sekarang, bagaimana kalau kita bicara serius tentang tawaran kerja itu? Diki mengangkat wajahnya. Senyum lebar akhirnya merekah. Saya sangat berminat. Pak, apa saja yang bisa saya lakukan, saya akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Rendra mengangguk puas. Bagus. Besok kamu bisa mulai. Tapi ingat, ini hanya pekerjaan sementara. Sembari kamu cari kerjaan tetap. Bagi Diki, ini adalah awal baru. Sebuah pintu harapan yang terbuka di tengah keputusasaan. Dan yang paling penting, ia telah membuktikan bahwa kejujuran dan keteguhan hati akhirnya akan membawa kebaikan, meski harus melalui jalan yang berliku. Ruangan kerja Aibda Rendra kembali hening setelah kepergian Bu Siska. Cahaya lampu neon yang menyala di langit-langit memantulkan bayangan kedua orang yang masih tersisa di dalamnya. Diki berdiri agak kikuk. Tidak yakin apa yang harus dilakukannya sekarang. Masalah dompet telah selesai. Namanya telah dibersihkan. Tapi kehidupan sehari-hari yang keras masih menunggunya di luar sana. Diki, duduklah. Ucap Rendra sambil menunjuk kursi di seberang mejanya. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lebih lembut. Lebih manusiawi. Kita perlu bicara serius. Diki menurut, duduk dengan punggung tegak. Tangannya yang berkeringat diletakkan di atas paha, berusaha menenangkan diri. Ya, Pak. Rendra mengambil kertas lamaran kerja Diki yang masih tergeletak di atas meja. Ia membacanya sekali lagi dengan saksama. Saya lihat kamu sudah mencoba melamar ke banyak tempat. Dari pabrik tekstil, toko swalayan, sampai office boy di perkantoran. Diki mengangguk. Matanya menunduk. Tapi selalu ditolak. Pak, entah karena tidak berpengalaman, atau penampilan saya yang kurang rapi. Tapi hari ini, saya melihat sesuatu yang tidak tertulis di kertas lamaran ini, kata Rendra, meletakkan kertas itu. Saya melihat keteguhan hati, kejujuran, dan kemampuanmu tetap tenang di bawah tekanan. Itu kualitas yang berharga. Diki terkejut. Tidak pernah ada yang memujinya seperti itu. Biasanya, yang ia dapat hanyalah pandangan merendahkan atau kata-kata penolakan yang menyakitkan. Di kantor polisi ini, lanjut Rendra, kami sedang membutuhkan tenaga bantuan untuk pekerjaan administrasi ringan. Mengurutkan berkas, membantu pengarsipan, membersihkan ruangan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menghidupimu dan ibumu untuk sementara. Diki hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya boleh, Pak, tapi saya tidak punya pengalaman di bidang administrasi. Rendra tersenyum. Bisa dipelajari. Yang penting kemauan dan ketelitian. Dan dari caramu bercerita tadi, saya yakin kamu orang yang teliti. Tapi kemudian wajah Diki berubah murung. Pak, tentang Pak Jono. Apakah saya harus menjadi saksi di pengadilan? Saya takut. Dia pasti tidak terima kalau sampai ditangkap. Rendra mengerti kekhawatiran itu. Kami akan melindungimu, Diki. Tapi ya, kamu mungkin perlu memberikan kesaksian. Tapi jangan khawatir, itu masih lama. Untuk sekarang, fokus saja pada pekerjaan barumu. Diki menghela napas, mencerna semua tawaran ini. Kerja di kantor polisi? Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya, yang hampir saja dicap sebagai pencuri, kini justru diberi kesempatan bekerja di tempat yang sama? Pak, boleh saya tahu mengapa Pak begitu baik pada saya? Tanya Diki penuh rasa haru. Kebanyakan orang mereka akan mengusir saya setelah masalah selesai. Rendra berdiri dan berjalan mendekati jendela, memandang keluar ke jalanan yang sudah mulai sepi. Dulu, saya juga berasal dari keluarga sederhana, Diki. Ibu saya jualan gorengan di pinggir jalan. Banyak orang meremehkan saya, menganggap saya tidak akan jadi apa-apa. Ia menoleh ke arah Diki. Tapi seorang polisi tua percaya pada saya, memberi saya kesempatan. Sekarang, giliran saya untuk memberikan kesempatan itu pada orang lain. Air mata akhirnya menetes di pipi Diki. Kali ini, air mata kebahagiaan dan penghargaan. Terima kasih, Pak. Saya janji akan bekerja keras.
Tidak akan mengecewakan kepercayaan, Pak. Besok kamu bisa mulai jam 8 pagi. Pakai baju yang bersih saja, tidak perlu seragam. Dan Rendra membuka laci mejanya, mengambil amplop coklat kecil. Ini uang muka gajimu, untuk transport dan makan besok. Diki menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Tapi saya belum bekerja, Pak. Anggap saja pinjaman, ujar Rendra sambil tersenyum. Sekarang pulanglah. Kabari ibumu yang pasti sudah khawatir. Dan besok, kita mulai lembaran baru. Diki berdiri, memandangi Aibda Rendra dengan penuh rasa syukur. Hari ini adalah bukti bahwa di balik segala kejamnya dunia, masih ada kebaikan yang bersinar. Seorang polisi tidak hanya membela ketidakbersalahannya, tetapi juga memberinya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Pak Rendra. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Pak. Dengan langkah ringan dan hati yang dipenuhi harapan baru, Diki meninggalkan kantor polisi. Senja telah berganti malam, tapi baginya, ini adalah fajar dari kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi dilihat dari penampilannya, tetapi dari siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara Diki pulang dengan hati berbunga-bunga, di sudut lain kota, dalam sebuah warung kopi yang remang-remang, Pak Jono duduk gelisah. Cangkir kopi hitam di hadapannya sudah dingin, tak tersentuh. Matanya yang sipit terus-menerus melirik arah televisi kecil di sudut warung, seolah-olah menunggu berita tentang penangkapan dirinya. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok ketiganya dalam setengah jam terakhir. Gila, hampir saja tertangkap, gumamnya pada diri sendiri, menghela napas panjang berasap. Ia teringat momen di dalam angkot tadi sore. Saat pengereman mendadak terjadi, ia melihat dompet mewah itu terlempar dari pangkuan wanita sombong itu. Kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Dengan cepat, ia mengambil dan menyembunyikannya dalam jaket. Tapi yang tidak ia duga, sang wanita langsung menyadari kehilangannya dan menuduh pemuda miskin yang duduk di sebelahnya. Awalnya bagus, bisiknya sambil terkekar-kekar. Pemuda miskin itu jadi kambing hitam yang sempurna. Tapi kemudian segalanya berbalik. Sopir angkot memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Dan yang paling membuatnya geram, polisi yang menangani kasus itu tidak langsung menghakimi si pemuda miskin. Ia bahkan membelanya. Dasar polisi sok suci, gerutnya, menekan rokoknya dengan kasar di asbak. Yang membuatnya semakin panas adalah ketika ia secara diam-diam mengikuti mereka ke kantor polisi dari kejauhan, ingin memastikan si pemuda miskin yang jadi tersangka. Alih-alih melihat pemuda itu ditahan, ia justru menyaksikan pemuda itu keluar dengan wajah lega, bahkan diantar oleh polisi itu sendiri ke mobil patroli. Sekarang mereka pasti sedang menyelidiki saya, gumamnya panik. Pak Jono bukanlah pencuri profesional. Ini adalah pertama kalinya ia melakukan tindakan kriminal seperti ini. Tekanan ekonomi yang mendera, ia baru dipecat dari pekerjaannya sebagai office boy di sebuah perusahaan, tagihan menumpuk, dan istri yang terus mengomel, mendorongnya melakukan keputusan bodoh itu. Tapi yang paling membuat darahnya mendidih adalah ketika ia melihat, dari balik warung kopi itu, si pemuda miskin, Diki, berjalan dengan langkah ringan, bahkan tersenyum kecil. Seolah-olah semua masalah telah terselesaikan untuknya. Dasar anak muda beruntung, desisnya penuh kebencian. Harusnya dia yang sekarang meringkuk di sel, bukan saya yang ketakutan di sini. Pikirannya bekerja keras. Uang 5 juta yang ia curi sudah separuhnya ia gunakan untuk membayar utang pada rentenir. Sisanya ia sembunyikan di rumah. Tapi sekarang, dengan polisi yang menyelidiki, ia merasa seperti tikus terjepit. Tidak bisa dibiarkan, bisiknya pada diri sendiri. Pemuda itu harus disingkirkan. Dialah satu-satunya yang bisa mengenali saya. Sebuah rencana jahat mulai terbentuk dalam pikirannya. Jika si pemuda miskin itu bisa ia buat mengaku sebagai pencuri, atau jika ia bisa diintimidasi untuk tidak bersaksi, maka dirinya akan aman. Atau lebih baik lagi, bisiknya dengan mata berbinar jahat. Jika sesuatu terjadi padanya, maka tidak akan ada saksi yang bisa memberatkan saya. Tapi kemudian ia teringat pada polisi muda yang membela Diki tadi. Wajah tegas, mata yang tajam. Aibda Rendra. Ia merasakan geretan ketakutan. Berhadapan dengan polisi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Harus hati-hati, gumamnya, menyalakan rokok keempat.
Tapi pemuda miskin itu harus dihadapi. Dia tidak boleh terus berkeliaran dengan bebas. Pak Jono memutuskan untuk mulai mengawasi gerak-gerik Diki. Ia perlu tahu di mana pemuda itu tinggal, rutinitasnya, dan cara terbaik untuk mendekatinya. Dendam dan ketakutan telah menggerogoti akal sehatnya. Ia tidak menyadari bahwa dengan semakin dalam ia terlibat, semakin besar pula jebakan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Malam itu, sementara Diki tertidur pulas dengan harapan baru, dan Aibda Rendra menyusun strategi penangkapan, Pak Jono merencanakan kejahatannya yang berikutnya. Sebuah rencana yang tidak hanya akan menjeratnya lebih dalam, tetapi juga membahayakan nyawa orang tidak bersalah. Matahari pagi menyinari jalanan yang masih sepi ketika Diki tiba di kantor polisi. Dengan mengenakan kemeja sederhana namun bersih dan celana hitam yang sudah disetrikanya semalaman, ia merasa seperti orang baru. Dadanya berdebar-debar antara gugup dan antusias. Ini adalah hari pertamanya bekerja di tempat yang sempat ia datangi dengan perasaan hancur. "Selamat pagi, Pak," sapa Diki pada polisi yang berjaga di pintu masuk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Pagi, Diki. Aibda Rendra sudah menunggumu di ruangannya," jawab polisi itu dengan ramah, membuat Diki sedikit lega. Ia menemukan Rendra sedang menyusun tumpukan berkas di meja kerjanya. Wajah polisi muda itu berbinar melihat Diki datang tepat waktu. "Selamat pagi, Diki. Siap memulai hari baru?" tanya Rendra sambil berdiri. "Pagi, Pak. Siap sekali," jawab Diki penuh semangat. Rendra kemudian mengajaknya berkeliling kantor, memperkenalkannya pada rekan-rekan yang lain. "Teman-teman, ini Diki yang akan membantu kita dengan pekerjaan administrasi dan kebersihan selama beberapa waktu ke depan." Beberapa polisi menyambut dengan ramah, beberapa hanya mengangguk singkat, tapi secara keseluruhan, Diki merasa diterima. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruang kecil di belakang yang penuh dengan berkas-berkas arsip. "Tugas pertamamu adalah mengurutkan berkas-berkas ini berdasarkan tahun dan nomor kasus," jelas Rendra. "Kelihatannya sederhana, tapi sangat penting untuk sistem pengarsipan kita." Diki mengangguk serius. "Saya akan kerjakan dengan teliti, Pak." Sepanjang pagi, Diki bekerja dengan tekun. Tangannya yang biasanya digunakan untuk pekerjaan kasar, kini dengan hati-hati mengurutkan kertas-kertas penting. Ia menemukan ketenangan dalam rutinitas baru ini. Setiap berkas yang ia urutkan, setiap lembar kertas yang ia rapikan, membuatnya merasa berarti. Saat jam istirahat, seorang polisi senior bernama Bribtu Anton mendekatinya. "Hei, kamu Diki ya? Ayo, ikut saya ke kantin. Makan siang saya kebanyakan, bisa bantu menghabiskan." Diki awalnya ragu, tapi kemudian tersenyum. "Terima kasih, Pak." Di kantin, beberapa polisi lainnya mulai mengajaknya bercakap-cakap. Awalnya tentang pekerjaan, kemudian tentang keluarganya. Diki bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang perjuangannya mencari pekerjaan, dan tentang kejadian di angkot yang membawanya ke tempat ini. "Jadi kamu yang jadi korban fitnah di angkot itu?" tanya Bribtu Anton dengan penuh minat. Rendra cerita sedikit tentang kasus itu. "Berani sekali kamu tetap tenang menghadapi tuduhan seperti itu." Diki tersipu. "Waktu itu saya memang tidak bersalah, Pak. Tapi yang paling berkesan adalah Pak Rendra yang mau mendengarkan dan mencari kebenaran." Sore harinya, Rendra memanggil Diki ke ruangannya. "Bagaimana hari pertamamu?" "Sangat menyenangkan, Pak. Teman-teman semua baik. Dan saya merasa berguna," jawab Diki dengan mata berbinar. "Bagus." Rendra mengangguk puas. "Oh ya, tentang kasus kemarin. Kami sudah mengidentifikasi alamat Pak Jono. Besok akan dilakukan pengawasan. Kamu tidak perlu khawatir." "Terima kasih, Pak. Tapi..." Diki ragu. "Apakah saya boleh ikut membantu dalam penyelidikan? Saya kenal wajahnya, dan saya ingin membantu menangkapnya." Rendra mempertimbangkan permintaan itu. "Kita lihat nanti. Untuk sekarang, fokus dulu pada pekerjaanmu di sini." Menjelang pulang, Bribtu Anton memberikan sebungkus nasi padang-padang pada Diki. "Untuk ibumu. Katakan ada yang mendoakan kesembuhannya." Diki hampir menangis menerima bungkusan itu. "Terima kasih, Pak. Ibu pasti sangat senang."
Dalam perjalanan pulang, Diki merenungkan perubahan nasibnya yang dramatis. Dari hampir menjadi tersangka, kini ia diterima sebagai bagian dari keluarga kepolisian. Meski hanya sebagai tenaga bantu, ini adalah awal yang baik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai bukan dari penampilan atau latar belakangnya, tapi dari siapa dirinya sebenarnya. Sesampai di rumah, ia memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, hari ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Saya dapat pekerjaan, dan yang lebih penting, saya dapat teman-teman baru yang memperlakukan saya dengan hormat." Ibu Diki tersenyum bangga. Tangannya yang keriput mengusap punggung anaknya. Ibu selalu bilang, "Nak, kejujuran dan ketekunan suatu hari akan membuahkan hasil." Malam itu, Diki tidur dengan perasaan paling damai dalam hidupnya. Namun, di balik kedamaian itu, bahaya mulai mengintai. Dari balik jendela rumahnya yang sederhana, sepasang mata penuh kebencian mengawasi, merencanakan sesuatu yang akan mengancam segala kebahagiaan yang baru saja ia dapatkan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di angkot, namun bagi Bu Siska, beban rasa bersalah itu tak kunjung reda. Duduk di balik meja kerjanya yang mewah di lantai 20 sebuah gedung perkantoran, matanya kosong menatap pemandangan kota Jakarta di balik kaca jendela. Meeting penting yang dulu ia kejar-kejar kini terasa hampa. Pikiran terus-menerus kembali pada pemuda miskin yang tak bersalah itu, Diki. "Bu Siska, apakah ibu baik-baik saja?" tanya asisten pribadinya, Maya, yang sudah memperhatikan sang bos tampak tidak seperti biasanya sejak beberapa hari terakhir. "Tidak, Maya. Saya tidak baik-baik saja," jawab Bu Siska dengan suara datar. "Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar." Maya mendekat, wajahnya penuh perhatian. "Bisa ibu ceritakan pada saya?" Dengan suara bergetar, Bu Siska menceritakan semua kejadian. Bagaimana ia dengan gegabah menuduh Diki, bagaimana polisi muda itu membela si pemuda, dan bagaimana akhirnya terbukti bahwa Diki tidak bersalah. "Dan yang paling membuat saya malu," lanjut Bu Siska, matanya berkaca-kaca, "saya menuduhnya hanya karena penampilannya yang lusuh. Saya, yang selalu membanggakan diri sebagai wanita karir modern, ternyata masih terjebak dalam prasangka kelas sosial." Maya mendengarkan dengan penuh simpati. Tapi Bu Siska sudah meminta maaf. "Bukan. Permintaan maaf saja tidak cukup, Maya." Bu Siska berdiri dan berjalan ke jendela. Pemuda itu dan ibunya hidup dalam kesulitan. Sementara saya, ia menunjuk ruangan mewahnya, memiliki segalanya. Sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatinya. Ia mengambil tasnya. "Maya, batalkan semua jadwal saya hari ini. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus saya lakukan." Dengan bantuan informasi dari Aibda Rendra yang berbaik hati memberikannya setelah beberapa kali permintaan, Bu Siska berhasil menemukan alamat Diki. Perjalanan ke pinggiran kota itu membukakan matanya pada realita kehidupan yang selama ini ia abaikan. Jalanan sempit, rumah-rumah sederhana yang berjejal, dan anak-anak bermain dengan pakaian lusuh. Sesampainya di depan rumah Diki yang sederhana, hatinya terasa sesak. Ia mengetuk pintu pelan. Seorang wanita paruh baya dengan wajah letih namun ramah membuka pintu. "Ibu mencari siapa?" tanya wanita itu. "Selamat siang. Saya Siska. Apakah ini rumah Diki?" Wanita itu mengangguk. "Saya ibunya. Diki sedang bekerja. Ada yang bisa saya bantu?" Bu Siska memperkenalkan diri dan meminta izin untuk masuk. Di dalam rumah yang sederhana namun rapi itu, ia melihat foto Diki kecil dengan seragam sekolah, dan beberapa piagam penghargaan yang tergantung di dinding. "Ibu Diki, saya datang untuk meminta maaf secara pribadi," mulai Bu Siska dengan suara rendah. "Beberapa hari yang lalu, saya telah menuduh Diki mencuri dompet saya di angkot. Padahal, dia tidak bersalah." Wajah Ibu Diki berubah pucat. Jadi itu yang terjadi?" Diki hanya bilang dia dapat pekerjaan di kantor polisi, tidak cerita yang lain. Bu Siska menunduk, malu. Dia mungkin tidak ingin membuat ibu khawatir. Tapi saya merasa harus datang sendiri untuk meminta maaf. Dan ia mengambil amplop dari tasnya. "Ini untuk membantu biaya pengobatan ibu. Sebagai permintaan maaf saya." Ibu Diki menggeleng. "Maaf, Bu.
Kami tidak bisa menerima uang seperti ini. Tolong terima, pinta Bu Siska. Ini bukan sedekah. Ini bentuk tanggung jawab saya karena telah membuat Diki malu dan stres. Biarlah ini menjadi cara saya memperbaiki kesalahan. Setelah bujukan yang cukup panjang, akhirnya Ibu Diki menerima amplop itu dengan syarat itu adalah pinjaman yang akan dikembalikan suatu hari nanti. Saat Bu Siska hendak pulang, Diki tiba di rumah. Wajahnya terkejut melihat wanita itu di rumahnya. Bu Siska? Ada apa Bu kesini? Bu Siska menghampiri Diki. Saya datang untuk meminta maaf secara pribadi, Diki. Dan untuk menawarkan bantuan yang lebih berarti. Ia melihat sekeliling rumah sederhana itu. Saya punya kenalan di beberapa perusahaan. Jika kamu mau, saya bisa mencarikan pekerjaan yang lebih tetap dengan gaji yang layak. Diki tersenyum. Terima kasih, Bu. Tapi untuk saat ini, saya senang dengan pekerjaan di kantor polisi. Pak Rendra dan yang lain sudah seperti keluarga bagi saya. Bu Siska mengangguk. Memahami. Kalau begitu, bagaimana dengan biaya pengobatan ibumu? Saya tahu kalian menolak bantuan langsung, tapi saya punya asuransi kesehatan yang bisa mencover pengobatan ibumu. Kali ini, Diki dan ibunya saling pandang. Tawaran itu sulit untuk ditolak. Kami akan pertimbangkan, Bu. Jawab Diki akhirnya. Terima kasih atas kebaikan hati ibu. Setelah Bu Siska pergi, Diki memandangi amplop berisi uang yang ditinggalkannya. Cukup untuk biaya pengobatan ibunya selama beberapa bulan. Ibu, ucap Diki pelan, mungkin tidak semua orang kaya itu jahat. Mungkin beberapa dari mereka hanya perlu diingatkan untuk menjadi manusia. Ibu Diki mengangguk, memeluk anaknya. Yang penting kita tetap jaga harga diri. Nak, seperti uang ini, kita akan anggap pinjaman dan akan kita kembalikan pelan-pelan. Di mobil mewahnya, Bu Siska duduk termenung. Kunjungannya hari itu telah membuka matanya pada banyak hal. Ia bertekad tidak hanya akan membantu Diki dan ibunya, tapi juga akan mulai memerhatikan mereka yang kurang beruntung di sekitarnya. Kadang, sebuah kesalahan besar perlu terjadi untuk membuka hati yang telah lama tertutup kesombongan dan prasangka. Minggu telah berlalu sejak Diki mulai bekerja di kantor polisi. Rutinitas barunya memberinya rasa aman dan tujuan hidup yang jelas. Setiap pagi, ia berjalan dari rumahnya menuju halte dengan langkah penuh semangat, mengenakan pakaian terbaiknya yang meski sederhana, selalu bersih dan rapi. Namun, di balik rutinitas yang tenang itu, bahaya mengintai. Pak Jono, yang semakin hari semakin frustasi karena merasa terpojok, telah menghabiskan waktu seminggu penuh untuk mengamati pola perjalanan Diki. Dari balik warung kopi yang sama, setiap pagi dan sore, ia memantau Diki pergi dan pulang kerja. Hari ini, gumam Pak Jono suatu sore, matanya mengikuti Diki yang turun dari angkot tidak jauh dari rumahnya. Hari ini aku harus menyelesaikan ini. Diki berjalan menyusuri gang sempit menuju rumahnya. Pikirannya penuh dengan rencana besok. Ia akan membantu Bribtu Anton mengatur arsip kasus-kasus lama, dan mungkin diajak ikut patroli ringan, sesuatu yang sangat ia nantikan. Tiba-tiba, sebuah bayangan menghalangi jalannya. Diki terkejut ketika melihat Pak Jono berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya keruh dan penuh ancaman. Kita perlu bicara, anak muda, ucap Pak Jono dengan suara rendah namun berbahaya. Diki merasa dadanya sesak, tapi ia berusaha tetap tenang. Apa yang Pak Jono inginkan? Saya tidak punya urusan dengan Bapak. Oh, tapi kita punya urusan, desis Pak Jono mendekat. Kamu dan polisi Sok Suci itu telah mengacaukan hidupku. Diki melihat sekeliling dengan cepat. Gang itu sepi, tetangga masih pada pulang kerja. Ia sendirian. Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Jangan pura-pura bodoh. Hardik Pak Jono tiba-tiba, membuat Diki terkejut. Kamu yang bercerita pada polisi tentang aku, kan? Sekarang mereka memburuku. Itu karena Bapak yang mencuri, bukan saya, jawab Diki, suaranya mulai berani. Dan Bapak membiarkan saya yang disalahkan. Pak Jono tertawa sinis. Dasar anak miskin Sok Suci. Dengarkan baik-baik. Kamu akan pergi ke kantor polisi besok dan mengaku bahwa kamu yang mencuri dompet itu. Katakan kamu menyembunyikan uangnya dan membuang dompetnya. Tidak mungkin,
bantah Diki dengan tegas. Saya tidak akan berbohong. Dan saya tidak takut pada Bapak. Wajah Pak Jono merah padam. Ia mendekat hingga hampir berhadapan dengan Diki. Kalau tidak menuruti aku akan menyakiti ibumu yang sakit-sakitan itu. Aku tahu segalanya tentang kalian. Mendengar ancaman terhadap ibunya, Diki merasa darahnya mendidih. Tapi justru dalam momen itulah keberanian yang tidak ia sangka muncul dalam dirinya. Bapak boleh mengancam saya, tapi jaga mulut Bapak tentang ibu saya, kata Diki dengan suara yang tiba-tiba sangat tegas. Dan untuk urusan ini, saya tidak akan mundur. Kebenaran harus terungkap. Pak Jono terkejut dengan perubahan sikap Diki. Dari pemuda yang dulu terlihat lemah di angkot, kini berdiri di depannya seseorang dengan keteguhan hati yang kuat. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, geram Pak Jono, namun suaranya sudah kehilangan keyakinan. Saya tahu persis siapa Bapak, balas Diki. Seorang pencuri dan pengecut yang menyalahkan orang lain. Sekarang, silakan pergi dari sini sebelum saya panggil Pak Rendra. Mendengar nama Aibda Rendra, Pak Jono langsung mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan ketakutan. Ini belum selesai, ancamnya, tapi kali ini dengan suara yang sudah tidak meyakinkan. Setelah Pak Jono pergi dengan langkah cepat, Diki berdiri termangu beberapa saat, lututnya gemetar. Baru kemudian ia menyadari betapa berani, atau mungkin nekat, tindakannya tadi. Ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ibu baik-baik saja? Tanyanya pada ibunya yang sedang beristirahat. Iya, Nak. Ada apa? Wajahmu pucat sekali, kata ibunya khawatir. Diki memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendengarkan, ibu Diki memeluknya erat. Nak, ibu bangga padamu. Kamu melakukan hal yang benar. Tapi kita harus hati-hati. Orang seperti itu tidak akan berhenti begitu saja. Malam itu, Diki menelepon Aibda Rendra dan menceritakan segala yang terjadi. Kamu sangat berani, Diki, puji Rendra melalui telepon. Tapi lain kali, jangan hadapi sendiri. Langsung hubungi kami. Kami akan meningkatkan pengawasan di sekitar rumahmu. Saat menutup telepon, Diki menyadari sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi pemuda miskin yang mudah ditindas. Ia sekarang adalah seseorang yang berani membela kebenaran, seseorang yang memiliki harga diri, dan yang paling penting, seseorang yang tahu bahwa ada orang-orang baik yang akan mendukungnya. Namun, di kedalaman hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Pertarungan antara kebenaran dan kejahatan masih berlanjut, dan kali ini, ia berada di garis depan. Keesokan harinya, kantor polisi sektor itu menjadi pusat operasi penyelidikan yang intensif. Aibda Rendra telah mengumpulkan tim kecilnya setelah mendengar laporan Diki tentang ancaman Pak Jono. Suasana ruang kerja pagi itu tegang namun penuh tekad. Berdasarkan laporan Diki semalam dan rekaman CCTV yang kita miliki, kita sudah punya cukup bukti untuk menangkap Pak Jono, kata Rendra pada timnya yang terdiri dari 3 orang polisi. Tapi kita harus bergerak hati-hati. Dia sudah menunjukkan perilaku agresif. Diki yang hadir dalam briefing itu merasa dagangan hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin pelaku diadili. Di sisi lain, ada ketakutan akan balas dendam. Pak, saya punya informasi tambahan, seru Diki dengan suara sedikit gemetar. Kemarin, saya ingat bahwa Mas Heru, sopir angkot, pernah bilang bahwa Pak Jono sering naik angkot rute itu pada jam yang sama. Mungkin kita bisa menunggunya di halte. Rendra mengangguk. Impreset dengan kewaspadaan Diki. Ide bagus. Kita akan lakukan pengawasan di halte Menteng Raya pagi besok. Esok paginya, sebelum fajar menyingsing, tim kecil yang terdiri dari Rendra, 2 polisi lainnya, dan Diki, yang bersikeras ingin membantu, sudah bersembunyi di sekitar halte. Mereka menggunakan mobil sipil yang diparkir strategis. Kamu yakin ingin ikut, Diki? Tanya Rendra untuk kesekian kalinya. Ini bisa berbahaya. Saya yakin, Pak. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keadilan ditegakkan. Jawab Diki dengan mantap. Pukul 6.30. Seperti yang diperkirakan, Pak Jono muncul di halte dengan wajah lesu dan tampak gelisah. Ia terus-menerus melihat ke sekeliling, seolah merasa diawasi. Dia di sana, bisik Rendra. Bribtu Anton,
Kamu dan Bribtu Yoga mendekat dari sisi kiri. Saya dari kanan. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang wanita tua yang sedang menunggu angkot tidak sengaja menjatuhkan tas belanjanya, berisikan buah-buahan yang menggelinding kemana-mana. Pak Jono, yang sedang berdiri tak jauh darinya, secara refleks membantu mengumpulkan buah-buahan itu. "Terima kasih, Pak," ucap wanita tua itu. "Sama-sama, Bu," jawab Pak Jono dengan sopan. Kontras sekali dengan sikap mengancamnya pada Diki semalam. Diki yang memperhatikan dari kejauhan terkesima. Dia bisa bersikap baik juga, Pak." "Manusia memang kompleks, Diki," jawab Rendra sambil mempersiapkan penangkapan. "Tapi kebaikan sesaat tidak menghapus kesalahan yang telah dilakukan." Begitu Pak Jono selesai membantu wanita tua itu, Rendra dan timnya bergerak. Dengan cepat namun tak mencolok, mereka mengelilingi Pak Jono. "Pak Jono, saya Aibda Rendra. Kami perlu Anda untuk ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan," ucap Rendra dengan suara tegas namun profesional. Wajah Pak Jono pucat pasi. Matanya liar melihat sekeliling, mencari jalan kabur. Saya tidak melakukan apa-apa. Kami punya rekaman CCTV yang menunjukkan Anda mengambil dompet Bu Siska di angkot, plus kesaksian dari beberapa saksi," jelas Rendra sambil menunjukkan surat perintah pemeriksaan. Di kantor polisi, di bawah tekanan bukti-bukti yang solid, Pak Jono akhirnya mengaku. Dengan suara parau dan penuh penyesalan, ia menceritakan motifnya. "Saya baru dipecat dari pekerjaan, istri mengancam akan meninggalkan saya, dan rentenir terus menagih." Ratapnya, tangannya menutupi wajah. "Saat melihat dompet itu terjatuh, saya tidak berpikir panjang. Dan ketika pemuda itu dituduh, saya merasa itu kesempatan sempurna." Rendra mendengarkan dengan serius. "Itu bukan alasan untuk mencuri dan membiarkan orang lain menanggung kesalahan." "Bagaimana dengan uangnya?" tanya Diki yang diperbolehkan hadir dalam pemeriksaan. "Separuh sudah untuk bayar utang, separuhnya lagi." Pak Jono menarik napas dalam. "Masih di rumah, disembunyikan di balik lemari." Setelah pemeriksaan selesai dan Pak Jono ditahan sambil menunggu proses hukum, Rendra menemui Diki di luar ruangan. "Kamu melihat sendiri, Diki. Kejahatan seringkali dimulai dari keputusan sesaat yang salah. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mau bertanggung jawab atau melemparkan kesalahan pada orang lain." Diki mengangguk, memikirkan kata-kata itu. Apa yang akan terjadi pada Pak Jono sekarang, Pak? Dia akan melalui proses hukum. Tapi dengan pengakuannya dan niat mengembalikan sisa uang, plus ini adalah kejahatan pertamanya, kemungkinan akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Rendra menepuk pundak Diki. "Yang penting, kebenaran telah menang. Dan kamu telah membuktikan bahwa keberanian dan kejujuranmu lebih kuat dari ancaman apapun." Berita tentang tertangkapnya pelaku sebenarnya menyebar cepat. Bu Siska, yang mendengar kabarnya, segera datang ke kantor polisi. Kali ini, bukan dengan kemarahan, tapi dengan sikap yang jauh lebih bijaksana. "Saya mendengar pelakunya sudah tertangkap," ucapnya pada Rendra dan Diki. "Dan saya juga mendengar bahwa dia dalam kesulitan ekonomi." Ia berpikir sejenak. "Apakah mungkin saya tidak jadi melanjutkan tuntutan? Asalkan uang saya dikembalikan." Rendra terkejut. "Ibu yakin? Ini adalah kasus pidana. Manusia bisa berubah, Pak. Mungkin ini kesempatan untuknya memperbaiki diri," jawab Bu Siska sambil melirik Diki. "Diki yang mengajarkan saya tentang memberi kesempatan kedua." Diki tersenyum, merasa suatu kebanggaan yang aneh menyelimuti hatinya. Mungkin memang, dalam setiap kejahatan, selalu ada cerita di baliknya. Dan kadang, keadilan tidak selalu harus diukur dengan hukuman, tapi juga dengan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kebenaran memang telah terungkap, tapi yang lebih penting, semua orang yang terlibat belajar sesuatu tentang kemanusiaan, empati, dan arti keadilan yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu sejak kasus pencurian di angkot itu berakhir. Senja di Jakarta kali ini terasa berbeda bagi Diki. Ia berdiri di balkon kecil kantor polisi sektor, memandang matahari yang mulai tenggelam di antara gedung-gedung tinggi. Namun berbeda dengan senja beberapa bulan lalu yang penuh keputusasaan, kali ini senja membawa kedamaian dan harapan. Diki,
Ada yang mencarimu di depan, panggil Bribtu Anton dari dalam. Diki berbalik dan berjalan masuk. Wajahnya langsung berseri ketika melihat siapa tamunya. Bu Siska dan Pak Jono. Di lobi kantor polisi berdiri Bu Siska dengan senyum lebar, dan di sampingnya Pak Jono dengan wajah yang jauh lebih cerah dari pertemuan terakhir mereka. Yang mengejutkan, Pak Jono mengenakan seragam office B yang rapi. Diki, sapa Bu Siska hangat. Kami datang untuk memberi kabar baik. Pak Jono maju selangkah, tangannya gemetar sedikit. Diki, saya ingin berterima kasih dan meminta maaf sekali lagi. Diki terkejut. Berterima kasih? Tapi kenapa? Bu Siska yang menjawab. Setelah kasus itu, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan tuntutan dengan syarat Pak Jono mengembalikan uangnya dan bersedia mengikuti program pembinaan. Dan yang lebih penting, ia menunjuk Pak Jono. Saya menawarkannya pekerjaan di perusahaan saya sebagai office boy. Pak Jono mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Bu Siska tidak hanya memberi saya kesempatan kedua, tapi juga mempercayai saya. Dan semua ini tidak akan terjadi jika kamu, Diki, tidak berani membela kebenaran waktu itu. Rendra yang mendekat mendengar percakapan mereka tersenyum. Kadang-kadang, keadilan tidak selalu tentang hukuman. Terkadang, tentang memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana keadaan ibu, Diki? Tanya Bu Siska penuh perhatian. Sangat baik, Bu. Berkat bantuan biaya pengobatan dari ibu, kondisi ibu semakin membaik. Bahkan minggu lalu dokter bilang ibu sudah boleh mengurangi obat. Jawab Diki dengan wajah berbinar. Dan ibu sekarang bisa berjualan kue kecil-kecilan lagi. Pak Jono mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini, Diki, cicilan pertama pengembalian uang yang dulu Ibu Siska berikan untuk pengobatan ibumu. Saya janji akan melunasi semuanya. Diki menerima amplop itu dengan hati tersentuh. Terima kasih, Pak Jono. Tapi yang paling penting adalah kita semua bisa belajar dari kesalahan ini. Bu Siska melihat jam tangannya. Oh, hampir lupa. Diki, besok ada interview di bagian administrasi di perusahaan saya. Saya sudah atur jadwalnya. Gajinya lebih baik dari yang kamu terima di sini. Tapi Diki menggeleng pelan. Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya sudah memutuskan untuk tetap di sini. Pak Rendra dan yang lain sudah seperti keluarga. Dan ia tersenyum pada Rendra. Pak Rendra bilang saya punya bakat dalam penyelidikan. Dia akan membimbing saya untuk mengikuti tes masuk kepolisian tahun depan. Rendra mengangguk bangga. Diki memiliki insting yang tajam dan integritas yang kuat. Dia akan menjadi polisi yang baik. Suasana haru menyelimuti mereka. Bu Siska memeluk Diki erat. Ibu bangga padamu, Nak. Kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, tapi juga kami semua. Pak Jono menjabat tangan Diki erat-erat. Kalau ada yang bisa saya bantu untuk persiapan tesmu, saya akan bantu. Saya mungkin bukan orang penting, tapi saya tahu arti kedua kesempatan. Senja itu, ketika Diki berjalan pulang, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Ia melewati halte yang sama di mana semuanya bermula, tapi kali ini dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Di rumah, ibunya sudah menunggu dengan makan malam yang hangat. Ada apa, Nak? Wajahmu berseri-seri hari ini. Diki duduk di samping ibunya, memegang tangan wanita tua itu. Ibu, hari ini saya menyadari sesuatu. Kejadian di angkot waktu itu bukanlah malapetaka, tapi berkah yang tersamar. Dari sana, saya mendapatkan keluarga baru di kantor polisi. Bu Siska belajar menjadi manusia yang lebih baik. Pak Jono mendapatkan kesempatan memperbaiki hidup, dan kita semua belajar tentang arti keadilan yang sesungguhnya. Ibu Diki tersenyum, matanya juga berbinar. Ibu selalu bilang, Nak, tidak ada keburukan yang tidak membawa kebaikan jika kita tetap percaya dan berbuat benar. Malam itu, ketika Diki memandangi bintang-bintang dari jendela kamarnya yang sederhana, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Fitnah keji di angkot itu justru membawanya pada takdir yang lebih baik, bukan hanya pekerjaan dan harapan, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang arti kemanusiaan, pengampunan, dan keadilan yang sesungguhnya. Dan esok hari, ketika matahari terbit lagi,
Ia tahu akan ada tantangan baru. Tapi kali ini, ia tidak lagi takut. Karena ia tahu, selama ia berpegang pada kebenaran dan kejujuran, selalu akan ada tangan-tangan baik yang siap membantunya. Seperti Aibda Rendra yang tidak hanya membelanya, tetapi telah menjadi mentor dan pelindung dalam hidupnya. Senja telah berganti malam, tapi bagi Diki, ini adalah awal dari kehidupan yang penuh makna. Kehidupan di mana ia tidak lagi dilihat sebagai pemuda miskin, tetapi sebagai seseorang yang layak dihormati, dipercaya, dan disayangi.